Shalom. Selamat siang, Shalom, Mas selamat Samuel. siang Pak Samuel. Halo, Sarum C. Apa kabar ini? Baik. Tuhan baik Pak. Jadi agak terganggu saudara. Mohon dimaafkan ya saudara. Selamat datang, selamat bergabung yang sudah mampir di program kita From Heart to Heart. Edisi yang hari ini kita akan membahas tentang keterpurukan awal mula dari kebangkitan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Pak Sem ya. Ya, mari deh. Ya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Allah kami yang hidup. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena kecakapan dan kehebatan kami, melainkan semua semata-mata karena kasih setia Tuhan kepada kami. Tiba saatnya siang hari ini, kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan, berbagi tentang firman yang boleh menguatkan bagi setiap kami, anak-anak muda khususnya, bagaimana kami bisa tetap kuat dalam menghadapi tekanan. Tentu ketika ada keterpurukan yang terjadi dalam hidup kami, biarlah boleh memacu kami untuk semakin bangkit dan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Samuel Widayanto yang Tuhan telah siapkan hari ini untuk kami bisa berbincang-bincang tentang bagaimana keterpurukan awal mula dari kebangkitan kami. Tuhan, beracaralah Engkau dalam program ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom Pak. Selamat siang. Ketemu lagi kita di program yang kita cintai ini, From Heart to Heart, ya, dari hati ke hati kita mau menggali akan keseharian kita sepanjang hari ini, apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, khususnya buat anak-anak muda yang mungkin hari ini sudah mulai putus asa, sudah mulai tidak tahu lagi harus berbuat apa, tapi biarlah melalui program ini kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya Pak, langsung saja ya Pak ya, kita akan membahas tentang bagaimana keterpurukan itu awal mula dari kebangkitan. Ya, monggo Pak, saya persilakan kepada Bapak Samuel. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kesempatan pada saya boleh share of life ya, berbagi kehidupan bersama. Bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Setiap kita memang mengalami namanya siklus kehidupan, ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah ya. Semuanya itu untuk memberikan kita ya seperti chance ya, atau kita siap menerima tantangan dari Tuhan ya, untuk kita boleh diuji, dimurnikan seperti pengrajin emas yang membuat emas ya dipanaskan dengan ribuan derajat Celcius ya. Dan ketika Tuhan izinkan suatu terjadi ya, badai dalam ribut ya, maka kita tak tangguh hati kita, tetap siap ya bergantung dan berserah pada Tuhan ya. Tuhan tidak pernah berjanji di depan kita selalu ada karpet merah, hamparan bunga-bunga yang indah ya, dan semuanya it's okay, lancar ya. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap kita ya. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan ya di Mazmur pasal 91 ketiga ya. Demikian firman Tuhan dikatakan,
dalam lindungan Allah ya. Orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi ya, dan bermalam di dalam naungan yang maha kudus ya, akan berkata kepada Tuhan ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Di ayat keempat menarik saudara ya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya dialah perisai dan pagar tembok ya. Ayat 5 yang terakhir, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara, ini janji ketika kita sedang terpuruk, saudara, di titik nadir mungkin ya, sudah di ujung dari pengharapan kita, tetapi Tuhan tetap dia ada di sana, saudara. Di tengah kegelapan, di kepekatan malam pun dia hadir membawa terang serta harapan yang indah buat kita, saudara. Bagi dunia mungkin tidak ada dasar untuk berharap, tapi ketika kita di dalam Tuhan, masih selalu ada jalan ya, ada tangan Tuhan yang perintah suatu karya yang mulia. Firman Tuhan dengan jelas katakan ya, kita aman dalam lindungan Allah yang maha tinggi ya. Tangan Tuhan yang akan membawa kita, menarik kita, mengeluarkan kita dari setiap ya, bahkan dikatakan setiap jerat ya, musuh-musuh kita ya. Tangan Tuhan yang akan menolong kita, yang mengangkat kembali, saudara, memulihkan keadaan kita. Ialah perlindungan, ya, ialah yang menjadi perisai, saudara, perisai dan kota benteng kita yang teguh, ya. Di sini katakan kesetiaannya ialah perisai dan seperti pagar tembok yang menaungi kita, saudara. Kita terhindar dari panah api, ya, dan kedahsyatan malam, saudara. Tuhan lindungi kita. Jadi anak-anak muda ya, ketika di titik terendah pun ya, Tuhan ada di sana ya. Justru ketika kita dalam titik terendah, Tuhan sudah ya siapkan ya jalan yang terbaik ya. Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita, supaya otot-otot iman kita dilatih semakin kuat, semakin bersandar berharap sepenuhnya. Meskipun ya 1.000 orang terbaik di kita, 10.000 di sebelah kanan kita ya, tetapi Tuhan ya kita. Jadi anak-anak muda, mari kasih tangan ya, kita teguhkan hati kita terus maju dan maju, jangan lelah, seperti ya, kita terus melayani, bekerja dengan Tuhan ya, dan Tuhan siapkan masa depan yang terindah ya. Ini yang rindu saya sampaikan ya, menjadi berkat buat anak-anak muda ya, dimanapun Anda berada ya. Begitu Mas Noldi, terima kasih. Iya, menarik ya Pak ya, bahwa keturutan itu harusnya itu membuat kita jauh lebih pada realitanya itu ketika kita dalam keadaan terpuruk, tentu keadaan kita semakin down ya, Pak Sam ya. Keadaan kita semakin merosot, keadaan kita semakin tidak terarah, keadaan kita semakin tidak punya fokus gitu. Tetapi ketika kita tahu bahwa pengharapan kita adalah datangnya dari Tuhan, maka harusnya keburukan yang itu justru membuat kita semakin strong ya Pak. Justru semakin membuat kita tuh terpantang dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, karena kita ada masalah lalu kita baru cari Tuhan. Tetapi ketika kita ada masalah maupun tidak ada masalah, harusnya kesetiaan kita itu tetap ya Pak ya. Mau ada masalah, tidak ada masalah, tetap kita mempercayai Dia. Ya, tetap mempercayai Dia bahwa Dia ada bersama dengan kita, yang juga akan memampukan kita untuk melewati fase-fase hidup kita yang sukar. Bukan begitu ya Pak Sam ya? Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Sam, dengan
perubahan teknologi yang semakin canggih, lalu kemudian fase hidup yang semakin berubah-ubah yang kita nggak tahu, bahkan nanti ke depan kita mendengar informasi melalui media sosial, berita-berita ya, bahwa kehidupan itu akan justru semakin sulit, bukan semakin mudah. Nah, kira-kira Pak Sen, bagaimana eh, kira-kira untuk anak-anak muda sekarang, apa saja kiat-kiat mungkin untuk menghadapi fase-fase hidup ke depan agar bisa ketika ada masalah, ketika kita dalam keadaan terpuruk, apakah anak-anak muda itu boleh nggak sih Pak mengalami fase-fase seperti itu? Harus berapa lama gitu ya? Harus berapa lama anak-anak muda tetap tetap dalam keadaan seperti itu? Apakah apa yang harus dilakukan anak-anak muda di zaman sekarang, Pak? Iya, terima kasih ya pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi lama atau pendeknya ya kita di masa-masa titik nadir atau terendah dalam hidup kita, ya itu memang setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang diizinkan Tuhan cukup lama ya di titik nadir itu ya, tetapi disitulah Tuhan sedang membentuk hidup kita ya, memurnikan hidup kita ya, apa kita sungguh-sungguh terus ya mengiring Dia dengan setulus hati kita, dengan kesungguhan hati kita, seperti yang. Nah, saudaraku, yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda ketika di titik-titik yang terendah itu, saudara ya, saudaraku harus bangun iman ya, kepercayaan yang sungguh, karena Filipi 4:13 ya, Filipi 4:13 bahwa kita dengan bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, saudara ya. Dan iman, ya, cara pandang kita kepada Allah juga menentukan cara keputusan hidup kita, saudara ya, karena kehidupan kita saat ini ditentukan oleh keputusan masa lalu kita ya, dan kehidupan di masa depan itu ditentukan oleh keputusan di saat ini ya. Sekali lagi, kehidupan kita saat ini ditentukan oleh keputusan kita di masa lampau, saudara ya, dan kehidupan di masa depan ditentukan oleh keputusan kita di eternal saat ini, saudara ya. Jadi keputusan untuk tetap memandang Allah sebagai satu-satunya penolong itu adalah keputusan yang terbaik ya. Jadi bangun iman anak-anak muda semua di tengah ya terpuruknya apapun yang terjadi ya, Tuhan yang tetap pegang kendali, saudara ya. Tuhan tidak biarkan, tidak lepas kontrol ya. Nah, Tuhan tetap menolong setiap kita. Dan yang kedua, anak-anak muda juga jangan menjauhkan dari persekutuan-persekutuan, terutama ya komunitas ya anak-anak muda ya, itu sangat-sangat luar biasa ya. Impact-nya, pengaruhnya, supaya ada spiritnya, roh-roh anak-anak muda yang takut akan Tuhan itu mempengaruhi rekan-rekannya di satu komunitas, saudara, dan itu sangat-sangat menguatkan, saudara. Jadi ketika dalam pergumulan, permasalahan, ya keterpurukan ya, jangan kita justru lari, saudara, dari persekutuan, dari komunitas anak-anak muda, tetapi ya terus ya, semakin intensif ya. Nah, teman-teman itu yang menjadi ya penolong ya buat kita, Mas Aldi ya. Dan banyak orang-orang yang lolos dari masa-masa keterpurukan itu kan, ada tangan-tangan yang saling menopang dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya yang jadi seperti saudara ya, jadi satu jaring yang indah, yang networking yang luar biasa. Begitu Mas Aldi. Ya, berarti yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pastor Samuel siang hari ini, kata kuncinya adalah iman ya Pak ya. Jadi anak-anak muda di zaman sekarang tuh harus memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Nggak usah mulu-mulu gitu ya. Nggak usah besar-besar. Cukup sebesar biji sesawi saja, Tuhan memberikan perumpamaan. Kita bisa memindahkan gunung dari tempat A ke tempat B ya Pak ya. Ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata, aku kuat, walaupun aku lemah. Gitu ya Pak ya. Aku bisa, walaupun kita tahu kita manusia terbatas. Walaupun kita tahu kita manusia yang rentan, kita yang berdosa, tapi karena Tuhan yang sudah memberikan kemampuan, bahkan Roh Kudus yang sudah dikirimkan ke dalam hidup kita,
maka Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk cakap ya Pak ya, menjadi pribadi-pribadi anak muda yang milik ya, jadi pribadi anak muda yang tidak pantang menyerah ya, tidak pantang berputus asa. Bahkan mungkin ketika ada masalah, justru di sana ada ucapan syukur. Itu yang mungkin Tuhan inginkan ya Pak Sam ya. Iya, betul, betul Bagi sekali. anak-anak muda sekarang mungkin gampang sekali ngomong, apa sih ini? Gimana Tuhan? Kok saya mengalami masalah satu belum selesai, masalah ini datang lagi, masalah ini yang belum selesai, masalah baru datang lagi, saudara. Nah, berapa banyak kita anak-anak muda tuh seringkali mempersalahkan keadaan kita, juga tidak sedikit yang mempersalahkan Tuhan dan lingkungan kita. Nah, berapa banyak ya Pak ya, anak-anak Iya. muda tuh, ya saya karena masih muda ya, beda dengan Pak Sam ya, hormat Pak, kayak gitu ya. Karena saya ada di dalam ruang lingkup anak muda, justru yang saya temukan di akhir-akhir zaman ini anak-anak muda sudah mulai eh, ada di dalam sebuah petak-petakan gitu ya. Ada yang menganggap aku lebih pro ke ini gitu, aku lebih pro ke ini. Tetapi kita sesama tubuh Kristus, kita tidak memandang latar belakang denominasi kita dari mana. Tapi Tuhan berkata, ku tak pandang dari gereja mana, asal kita berpegang teguh pada firman-Nya ya, Pak Sam ya. Betul, Jadi betul. mungkin lebih lanjut pertanyaan saya adalah, anak-anak muda itu kan rentan, apalagi di usia menjelang masuk 16 sampai 20, 20 sampai 25, 25 mungkin udah masuk ke kategori dewasa, 25 sampai 30. Nah, untuk usia 16 atau bisa dikatakanlah 15 sampai 20, 20 sampai 25, itu kan masa-masa rentan, Pak. Mungkin dia lagi mencari jati dirinya, ya. Dia lagi mencari teman yang bisa dipercaya, gitu ya. Teman yang mungkin bisa dianggap menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, kira-kira kita untuk bisa menyelesaikan atau curhat sama teman untuk bisa berbagi gitu ya, beban, berbagi cerita. Kira-kira bagaimana sih Pak anak-anak Tuhan di zaman sekarang itu, khususnya anak-anak muda, untuk menghadapi keterpurukan itu, mau berbagi atau mau berbagi cerita ke temannya, itu kira-kira kita mau melihat kriterianya seperti apa Pak? Biar kita nggak salah nih, sasaran cerita mau ke teman, tapi Iya. temannya ternyata mulutnya ember, saudara. Jadi apa yang kita cerita diceritakan ke orang lain, saudara. Ini sering saya jumpai, saudara. Nah, kira-kira apa tips dari Pak Samuel? Ini kita bicara hal-hal yang praktis ya, saudara ya. Biar nggak tegang, saudara. Ini ngomong santai aja. Bagaimana Pak Sam? Iya. Jadi memang sebagai anak muda pasti ya pengen ya kita ada problem ya kita bisa curhat ya from heart to heart tadi ya dari hati ke hati, dan tentu saja kita harus memilih teman-teman yang bisa dipercaya ya. Jadi tidak lalu orang teman yang kita curhatin itu langsung ceritakan teman-teman yang lainnya ya. Tapi kita tahu kualitas dari orang yang mau kita curhat itu ya, yang pasti sudah lahir baru ya, pasti rohaninya juga it's okay ya, dan dia bisa pick up yang mendoakan juga ya. Jadi saling ini ya, saya saling memuridkan ya satu dengan lain, dengan curhat itu juga teman bisa menguatkan kita ya, saling menolong ya, berbagi ya kesedihan suka dan duka bersama. Nah, saya yakin komunitas-komunitas yang benar di persekutuan-persekutuan itu pasti ada ya orang-orang yang memiliki kualitas seperti itu ya, yang kita merasa nyaman kalau curhat ya. Dan memang idealnya sih ya yang misalnya laki-laki dengan laki-laki begitu ya. Ya, Ya, perempuan dengan perempuan supaya ya safe ya. ya, Nah, itu lebih enak curhatnya ya. Dan itu luar biasa ya, karena kalau misalnya ada orang yang introvert ya, itu dipendem terus-menerus, itu cukup riskan ya, karena tentu saja ketika banyak pikiran ya,
orang kadang membuka celah ya, dan mungkin nah iblis juga bisa mengintimidasi ya. Kita mendengar di berita-berita ya, kalau iya banyak anak-anak muda yang saya baca itu di Jepang ya, banyak bahkan sampai bunuh diri ya, karena mungkin dipendam ya, dan itu akhirnya meledak ya, tidak bisa menanggulangi ya, sehingga iblis coba tawarkan solusi singkat ya, malah tornya ke neraka karena bunuh diri ya. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Kalau ada sesuatu boleh kita sharekan ya ke teman-teman ya, yang kita anggap dekat, yang bisa dipercaya ya. Dan ketika kita share curhat itu, kita juga terhindar ya, namanya penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya penyakit karena pikiran ya, ya. Karena kita terlalu memendam ya, sehingga tubuh kita jadi staminanya lemah, jadi mudah sakit ya. Ini yang harus kita hindari ya. Kita mending curhat ke kakak-kakak ya, pembina boleh ya, misalnya ke Mas Aldi ya, ada rekan-rekan kita yang di networship ya, youth networship ya, ada Mas Aldi, Mas Adi juga ya, Mas Handoko, dan itu kakak-kakak yang siap yang mendengar ya akan apa curhatan ya setiap anak-anak bimbingnya ya. Nah, saudaraku, ini yang menjadi doa kita semua ya. Jadi kita punya komunitas yang sehat ya, luar biasa. Nah, menolong banyak orang. Begitu Mas Robi. Oh iya, berarti memang kita tuh nggak bisa hidup sendirian ya Pak ya. Kita Iya, perlu betul. komunitas, Teman kita ya, perlu Bapak rohani untuk apa? Untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita ya, untuk mendamping kita. Biar apa? Biar kita tuh kayak ada temennya ya Pak ya. Biar kita tuh betul, nggak betul. sendirian gitu ya. Tidak sendirian. Biar kita tuh kayak ngerasa, oh saya ternyata nggak sendirian, saya ada yang mendampingi. Ketika kita udah punya komunitas, di sanalah kita akan menemukan kakak-kakak rohani yang Tuhan kirim dan Tuhan utus untuk mendampingi, mendidik, ya mungkin menegur kalau kita salah, kalau kita keliru, kita diingatkan, kita dibawa balik pada Tuhan. Ya Pak Sam ya. Jadi Betul, kriterianya adalah ingat bahwa kita anak muda, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tuh makhluk sosial ya Pak Sam ya. Kita perlu bersosialisasi dengan siapapun. Nggak harus seusia kita. Kita juga perlu bersosialisasi dengan orang yang lebih tua mungkin ya. Orang yang lebih lanjut usia dengan bahasa yang sopan santun, dengan bahasa yang elok dengar. Jangan nanti di rumah kita bentak-bentak ibu kita. Jangan sampai di rumah kita bentak-bentak ayah kita. Tetapi di gereja, oh luar biasa alimnya ya. Luar biasa salehnya. Wah, kalau di depan kakak atau bapak rohaninya, manisnya minta ampun. Tetapi sama ibu bapaknya atau sama adik, hei anjing, bisa mohon maaf. Keluar semua bahasa-bahasa kebun binatang, saudara ya. Jangan sampai Senin sampai Jumat kita haleluya. Tetapi ketika hari Minggu, haleluya. Jangan begitu ya, saudara ya. Tapi kita biarlah melalui program ini kita senantiasa diingatkan bahwa menjadi anak muda Kristen itu ndak gampang. Ada syaratnya, ya. Ada 3 syarat ya Pak ya. Ikut salib, tangkal diri, ikutlah aku. Tapi ketika ndak ada pikul salib, kita ndak ada pengorbanan untuk menyalibkan diri kita, ya. Dalam keluarga, dalam sekolah kita tidak ada sangkal diri, kemudian apalagi mau ikut Tuhan, atau apalagi mau ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, tidak akan diakui Tuhan kalau kita kehidupan kita tidak selaras dengan apa yang diajarkan Tuhan ya Pak Sam ya. Jadi kita memang memerlukan seorang kakak rohani, bapak rohani ya, ibu rohani, mami rohani. Jadi kriterianya adalah orang yang dalam spiritualitasnya jauh lebih di atas kita ya Pak ya. Mungkin secara pengalamannya bersama dengan Tuhan, kita bisa belajar. Mungkin kami bisa belajar dari Bapak Samuel.
dari keteladanan Bapak, kami bisa meniru apa yang harus kami lakukan, bisa kami contohi untuk apa? Untuk jadi bekal kami bahwa suatu saat kami juga akan jadi orang tua ya Pak Sem ya. Iya, Gak selalu jadi muda ya. Oh, suatu iya, saat saya, ya, Mas Adi, Mas iya, Joko, Mas Handoko sudah nanti kalau Tuhan percayakan semua kita akan jadi orang tua. Nah, iya, kadang-kadang begini Pak, ini kan eh, masalah yang kita bahas ini kan masalah yang lumrah terjadi di keseharian anak-anak muda ya, apalagi ini berkaitan dengan keluarga Pak Sem. Nah, kira-kira bagaimana sih kalau misalkan ada anak-anak muda yang mengalami keterpurukan oleh karena tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, tidak mendapatkan sebuah respon yang baik dari ibu atau ayahnya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda, misalkan tidak dapat perhatian apapun, ya, baik dari kakak, baik dari ibu, bapak, atau keluarga besar, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Kak? iya. Pertanyaan menarik ini saudara Naldi yang luar biasa ya. Jadi memang mungkin ada anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan curahan ya perhatian yang secara maksimal ya dari orang tua, mungkin karena kesibukan, karena faktor-faktor yang lain ya. Nah, Panji secara manusia ya mungkin anak itu akan lack of love ya, kekurangan kasih ya. Wah, Tetapi ketika anak itu datang ya pada Tuhan yang mulai persekutuan anak muda ya, dan anak-anak muda yang lain menyambut dengan kehangatan kasih seperti ya, dan pasti anak muda tadi yang kekurangan kasih itu akan mendapat limpahan sebagai kasih dari Tuhan Yesus ya. Nah, ini memang ini yang saya pelajari ya, kalau kita melihat ke jalanan ya, ke anak-anak pang seperti anak-anak yang pakai rambut jabrik ya, pakai merah kuning hijau ya, Mexico Ibinium di rambutnya seperti ya, itu seringkali itu backgroundnya sebenarnya itu adalah dari orang-orang yang berada sebenarnya. Dan mengapa mereka ada di situ? Karena kurangnya kasih ya, sayang dari orang tua ya, orang tua mungkin sibuk dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya ya. Anak-anak merasa ya kepahitan ya, ketolakan juga sebenarnya. Dan ini juga menjadi pelajaran yang berharga buat setiap orang tua sebenarnya, bisa membagi waktunya dengan baik sedia. Jangan sampai anak-anak mengalami bitterness, kepahitan sedia. Nah, suatu saat ada seorang anak kecil ya sedia, dia sering ditinggal papinya ya. Papinya kadang keluar kota ya, anak kecil itu sendirian di rumah bersama maminya sedia. Suatu saat ketika beberapa saat lamanya di luar kota ya, papinya pulang sedia, dan anak kecil tadi datang ya, Daddy, how much I can pay for your job ya. Berapa sih yang harus saya keluarkan uang untuk membayar salary dalam satu hari sebenarnya. Jadinya bingung mengapa anak kecil itu menanyakan itu ya. Kemudian tak lama kemudian anak kecil tadi lari mengambil tabungannya, celengannya dibuka, dipecahkan ya, dan uangnya dikasihkan. Jadi ya, can you receive my money ya? Apa kamu terima uangku? Aku mau bayar kamu gaji satu hari. Supaya engkau bermain sepenuhnya dengan aku sebenarnya. Jadi sampai segitunya sebenarnya. Jadi mungkin banyak orang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tetapi uang bukan segala-galanya sebenarnya. Jadi anak kecil itu butuh kasih yang bisa dirasakan sebenarnya, yaitu waktu-waktu yang momen yang berharga sebenarnya, worthy moment sebenarnya. Dan kedua belah pihak memang harus ya saling ya berinteraksi ya antara orang tua dan anak ya, sehingga tercipta kolaborasi keharmonisan yang indah, sehingga pertumbuhan anak-anak juga pas ya pada porsinya juga sedia. Karena saya ngalami juga ya, saya juga waktu kecil sebenarnya itu
sering ditinggal ya, karena kesibukan. Bahkan suatu saat ya, orang tua saya dari luar kota datang, saya masih kecil ya, mencium pipi saya cuci pakai air sabun karena merasa nggak nyaman ya. Nah ini yang kita juga ya, doakan ya untuk keluarga-keluarga ya di saat-saat ini ya, supaya anak-anak mereka mendapat perhatian yang penuh dari orang tuanya ya, minimal meluangkan waktu ya hari tertentu untuk menghibur dengan anak-anaknya ya. Ya. Begitu Mas Nuri kira-kira. Iya, luar biasa penjelasannya Pak Sam. Kita sangat menangkap ya bahwa waktu itu memang berharga ya Pak ya. Nggak bisa dibeli dengan apapun ya Pak. Waktu itu nggak bisa diulang ya, diulang kembali. Karena itu mari gunakan waktu yang ada tuh. Kalau ada kesempatan kumpul dengan orang, sempatkan berapa menit gitu ya. Jangan sibuk dengan gadgetmu ya, saudara. Kalau anak muda tuh sekarang adalah masalahnya ketika dia udah fokus dengan gadget, anggap saja ini gadget saudara, pasti sekelilingnya dia udah nggak hiraukan saudara ya. Dia abaikan semua orang-orang terdekatnya. Kita perlu berkomunikasi dengan siapapun, orang tua kita ya. Kita perlu berkomunikasi dengan sesama seiman. Kita juga perlu berkomunikasi, berbagi kasih, berbagi beban ya kepada orang-orang yang kita percayai untuk kita cerita ya. Jangan kita tanggung sendiri ya Pak ya. Nanti akan jadi apa namanya? Akan jadi ini tidak bisa selesai saudara. Akan jadi masalah yang jauh lebih pelik saudara ya. Oleh karena itu kita perlu orang tua. Kalaupun orang tua tidak punya waktu, mari coba terus menerus kita dekati, kita cari kesempatan dan ruang untuk ngobrol dengan orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya, Pak Sam ya. Selain gereja, itu wadah yang kedua yang Tuhan percayakan untuk mendidik kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak muda yang tetap dalam pantauan orang tua, itu ruang lingkupnya adalah keluarga, saudara. Maka itu kalau ada kesempatan jangan sibuk dengan teman-temanmu, ya. Kita pergi bermain, oke, boleh kita pergi bersama teman-teman, tapi coba ambil waktu sejenak beberapa jam, ya kita ngobrol, ya kita berdiskusi dengan orang tua kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapat wejangan, ya, mendapat masukan. Mendapat apa? Mendapat didikan. Agar kita tuh tidak salah arah ya Pak ya. Seperti kita pengkhotbah, kan selagi kita masa muda, kita bebas saudara. Tetapi ketika kita udah tua, ya kita dikekang. Kita mau kemana nanti dituntun, ya kita dituntun sama anak kita nanti. Nah, tapi selagi masa muda ini, kita justru tanggung jawab kita semakin besar ya. Tanggung jawab kita semakin besar. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan, terhadap orang tua kita. Ketika kita keluar malam, kita tidak izin sama orang tua, itu sudah bersalah, saudara ya. Kalau mau kemana-mana, izin dulu sama bapak, sama ibu, mau pulang jam berapa, kasih tahu. Berapa banyak anak-anak muda sekarang sudah mulai mengabaikan ya nilai-nilai atau norma-norma hidup dalam keluarga, ya bahkan tidak lagi menghormati ayah dan ibunya. Keberadaan mereka sepertinya kita tidak anggap lagi gitu. Nah, ialah melalui program ini kita semakin dipicu untuk memiliki sense of crisis, ya perasaan krisis keluarga, ya perasaan krisis terhadap sesama, perasaan krisis terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya Pak ya. Ini makanya kita buatkan program ini juga untuk menjangkau saudara-saudara yang mungkin jarang ke gereja, jarang ada waktu untuk pergi persekutuan. Inilah wadah kita untuk saling menguatkan. Wadah kita saling mencari anggota-anggota tubuh Kristus yang terpencar-pencar. Ya, kalau kita secara fisik kita kan terbatas ya Pak ya.
Kita tidak tahu di mana keberadaan saudara-saudara yang ada di media sosial sekarang. Tapi ketika melalui media sosial ini kita dengan harapan kita bisa menyentuh, kita bisa menjangkau mereka yang nggak terjangkau melalui media sosial ini. Ya, baiklah Pak. Ini kita waktunya tinggal 5 menit lagi Pak Sam. Nah, puji Tuhan. Ini topik hari ini sangat-sangat menarik karena masih ada kaitannya dengan topik hari kemarin ya Pak Sam ya. Berkaitan dengan kuat dalam menghadapi kuat dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, hari ini kita bicara tentang keterpurukan awal mula dari kebangkitan ya. Nah, kira-kira mungkin ada yang Pak Sam mau sampaikan dalam closing. Saya persilakan Pak Sam. Iya. Kesimpulannya dari semuanya itu, ya Tuhan masih bekerja ya sampai detik ini. Amin. Di tengah kita terpuruk sekalipun ya Tuhan ada di sana ya di lembah kelam. Dan bahkan Tuhan mengerti bahasa air mata kita ya, dan Dia tampung dalam kehidupannya. Saya mau sharing ya pengalaman saya. Seumur hidup saya kurang lebih mungkin ya kali kalau nggak salah saya tidak ikut kebaktian ya. Itu jujur itu karena putus cinta waktu itu. Enggak kebaktian ya. Ya cuma di kamar. Iya. Nah, memang wah rasanya bumi runtuh ya, sudah hopeless ya, enggak ke depan ya. Tapi ketika saya lari ke Tuhan, Tuhan itu sediakan yang lebih indah ya, lebih baik ya. Amin. Itu cara Tuhan yang bekerja dengan ajaib ya. Nah, itu dan bahkan mengalami kejadian-kejadian yang secara manusia ya tidak mengenakan ya, tetapi itu menjadi pemicu ya, pemantik untuk saya lebih ya semakin mendekat kepada Tuhan ya. Karena Tuhan hanya sejauh doa ya, Tuhan dekat di hati kita ya. Kapanpun, dimanapun, setiap saat kita bisa datang kepadanya ya. Terkoneksi ya dengan Tuhan ya melalui Roh Kudus-Nya dalam setiap hidup kita. Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, ya tangan Tuhan ada di dekat kita. Amin. Kita satukan hati kita berdoa ya Mas Aldi ya kita. Ya boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Iya. Tuhan Yesus, kami percaya tidak kebetulan kami ada dan Kau boleh memberi kesempatan kami boleh hadir di program online kami melalui Instagram Tuhan. Kami percaya anak-anak muda yang menyaksikan program ini, anak-anak muda yang Kau pilih Tuhan menjadi laskar Kristus, perwira Allah yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa, akan memakai setiap anak-anak muda menjadi kekuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Seperti anak panah yang tepat melesat pada sasaran melalui ketepatan dan kecepatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan anak-anak muda yang bermental baja Tuhan, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah berdisperit atau berputus asa, tapi selalu melihat ada pelangi sehabis hujan, ada pengharapan di tengah awan kelabu. Ya. Terima kasih Yesus, kuat keyakinan kami, kuat cara pandang kami mengenal Allah yang benar dan berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itu yang kata yang tiada ternilai ketika kami mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong kami dan kami tidak pernah ditinggalkan oleh kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus memeteraikan setiap perkataan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu adalah kerinduan kami dalam satu nama Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, Roh Kudus mengalir. Amin. 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 Makasih banyak ya Pak Samuel. Sudah memberkati kami, ya sudah memberkati kita siang hari ini di jam makan siang. Justru kita sudah dikenyangkan dengan makanan rohani terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi Pak Sam. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan.
baik yang ada di Proklamasi Karangayu maupun yang ada di NWS di Jalan Supratman nomor 25 ya Pak ya. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita pada hari Kamis, setiap hari Kamis itu ada ibadah oikumene ya Pak ya, di Jalan Supratman nomor 25 sebelah Pasar Beken, saudara ya, di Jalan Simongan. Nah, bagi saudara-saudara yang belum punya komunitas, bagi saudara yang bersama-sama mau bertumbuh, mau berakar dan berbuah dalam Kristus, mari kami mengundang pertama nanti kita di sana akan mendengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan bersama dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita semakin menjadi prajurit-prajurit Kristus yang siap setia. Ya, mau kapanpun Tuhan datang, kita sudah berjaga-jaga dan berdoa ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin Pak Tem ada yang mau Pak Sem sampaikan dalam kesempatan siang hari ini beberapa menit lagi. Oh iya, baik ya. Jadi anak-anak muda, mari kita satukan hati kita terus ya setia dalam panggilan ya sampai garis finish kita, karena kita tahu ya dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara ya. Tidak pernah kecewakan kita, karena Dia Allah yang mengerti bahasa mata kita, Allah yang tahu bagaimana cara menyayangi anaknya, setiap anak-anaknya sedia. Ya. Dan itu Tuhan Yesus Bapa kita yang peduli akan kita, yang menyayangi kita. Dunia hanya melihat casingnya, gitu ya. Dunia yang melihat tampilan performance-nya dari luar. Tapi Tuhan jauh melihat kedalaman hati kita, gitu ya. Tuhan melihat lubuk hati kita paling dalam, ya. Dan di situ Dia mau menyentuh hati kita dengan kasih yang tidak bersyarat, unconditional love, ya. Sehingga ketika Tuhan sudah memberikan kasih yang tidak bersyarat, kita juga harus memberikan kasih yang namanya extravagant love, atau kasih yang tidak kepalang tanggung. Artinya kasih yang tidak setengah-setengah, ya, kasih yang memberikan sepenuhnya kepada kekasih kita Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari anak-anak muda, berikan hidupmu semuanya untuk Tuhan, ya. Mari kita melayani Tuhan, memberikan hidup kita, ya, totalitas, dan kita menjaga masa-masa muda kita ya sesuai dengan firman Tuhan, ya, dalam kemurnian dan kekudusan akan Tuhan. Saya menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih Mas Aldi. Ya, sudah ya Pak? Ya. Puji nama Tuhan. Ya, hari Senin juga saya teringat, Senin kita ada ibadah NWS Youth, khusus anak-anak muda yang mau bertumbuh, yang mau melayani bersama, boleh kita datang bersama-sama antar denominasi, saudara. Kita mau saling support, saling mendorong dalam pengiringan kita akan Tuhan, boleh semakin kokoh, gitu ya, semakin tidak bisa terpisahkan dengan kasih Kristus, ya. Ialah di akhir zaman ini cinta kita yang mula-mula itu semakin berkobar-kobar, semakin berapi-api ketika kita mencari Tuhan. Maka di sana ada kelegaan, ya, seperti tawaran Tuhan, undangan Tuhan di dalam Injil Matius, ya, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, bukan berarti ketika kita datang bersekutu masalah kita beres, nah ya Pak Sem, ya. Justru membuat kita semakin kuat, kita akan semakin dilegakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk cakap menyelesaikan persoalan. Ya Pak Sem, ya. Selamat datang Mas Joko, puji Tuhan kita ini sudah di penghujung, bahkan sudah selesai. Tapi tidak apa-apa, jangan berputus asa. Next time kita akan ketemu lagi. Nah, nanti hasil dari rekaman video siaran live kita pada siang hari ini akan saya teruskan ke YouTube. Nanti teman-teman bisa melihat tayangan ulang, ya, di YouTube, saudara, ya. Jangan bersedih karena cara program kita hari ini belum berakhir, akan ada hari esok, ya, saudara, ya. Ingat jam 12 tepat, ya Pak Sem.
kita akan selalu ada program From Heart to Heart dengan pembicara-pembicara yang sangat menarik yang akan membahas tentang kehidupan anak-anak muda di zaman sekarang. Ya, sekali lagi banyak terima kasih Bapak Samuel Widayanto yang sudah melayani kita. Next time, Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya, Tuhan berkati Pak Sen, selamat melayani. Ya. Salam Pak. Salam.